TPA itu bukan tempat pembuangan akhir ya, tapi tempat pengolahan akhir. Yang perlu dibangun di TPA itu anggaplah sebuah pabrik yang bisa mengelola residu biar habis. Bukan menutupnya. Bukan menutupnya. Sekali lagi bukan menutup. Kalau TPA ditutup, apalagi ada event besar G20 ini, mau dibuang kemana sampah? Terima kasih, selamat siang. Kita kembali ke channel Case Close pada edisi ke-37 hari ini. Tepatnya di tanggal 2 September 2022. Tim redaksi Case Close mengundang seorang narasumber yang bernama Komang Rudite Hartawan yang biasa dipanggil Komeng. Selamat siang Pak Komang. Siang Pak. Terima kasih atas kesempatannya hadir di Case Close pada hari ini. Di mana pada hari ini redaksi mengundang Pak Komang sebagai salah seorang tokoh atau figur di Desa Seminyak, wilayah Kecamatan Kuta ya Pak ya. Dengan kita membicarakan atau coba membahas persoalan yang sebenarnya sudah cukup lama dan belum pernah terselesaikan dengan tuntas. Yang setiap harinya itu tidak ada kata berkurang, selalu bertambah. Persoalan itu tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan sampah. Dan ini mungkin di Indonesia atau seluruh Indonesia, tapi lebih spesifik, lebih khusus kita berbicara karena kita adalah masyarakat Bali, menjadi persoalan pokok atau menjadi persoalan yang cukup besar, bahkan bagaikan sirkulus vitosis, lingkaran setan yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas dan komprehensif dengan yang lain atau bersinergi dengan persoalan yang lain. Sedangkan di sini Pak Komang menjadi seorang pilot, saya anggap pilot ya, seorang pengendali TPST 3R. terpadu ya, 3R yang di Seminyak. Sedangkan di lain sisi Pak Komang itu dulu mungkin pengusaha restoran karena di daerah itu daerah yang sangat berkembang, bahkan mungkin pernah bekerja sebagai karyawan hotel atau restoran. Kenapa? Apa sebabnya Pak Komang itu bisa tertarik? Padahal kita tahu ngurus sampah ini tidak gampang loh. Tidak gampang, butuh pemikiran yang luar biasa, butuh pembiayaan yang cukup gede dan butuh yang paling penting teknologi yang memadai. Apa sebabnya apa yang menyebabkan Pak Komang itu berani mengambil sikap dan memilih untuk mengurus TPST 3R ini di Seminyak? Oke, baik Pak. Pertama, kebetulan saya berada di daerah wisata, kawasan wisata Desa Adat Seminyak yang notabene-nya hidup dari kehidupan pariwisata. Kemudian kebetulan di saat tahun 2000 itu saya duduk selaku pengurus di Tempekan dulu, belum Banjar Adat ya. Kita pemekaran di tahun 2016. Nah di sana saya juga kebetulan ada usulan dari tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan keberadaan kita di daerah pariwisata yang notabene kebersihannya kurang. Nah bagaimanapun kita merupakan daerah pariwisata yang utama adalah kebersihan dan keamanan. Ya, nah dari segi kebersihan inilah muncul ide-ide dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian usulan, oke lah, kenapa kita tidak bikin di desa? Nah, walaupun sebenarnya kita sudah ditangani oleh pihak pemerintah Kabupaten Badung yang dulu disebut dengan DKP, Dinas Kebersihan dan Pertamanan ya. Kalau sekarang kan sudah digabung Pak, jadi satu DLK, ya benar. Nah dulu tuh kita cuma dilayani di jalan utama aja. Yang masuk ke ganggang tidak? Yang masuk ke ganggang tidak, jalan-jalan kecil juga tidak. Akhirnya dari Desa Adat, pertama kali memodali saya itu satu buah mobil pickup kecil untuk
melakukan pengangkutan sampah. Nah, kita mulai di akhir 2003 Desember kita mengawali. Oh, berarti ini Seminyak TPST Seminyak ini dari 2003 ya? Ya, 2003 Oh, Desember. perjalanan cukup panjang nih, 19 tahun ini. Cukup panjang, Pak. Kebetulan dari awal saya ditunjuk ya. Nah, ditunjuk dan menjalani itu. Nah, sebenarnya sih saya buta. Saya enggak tahu banyak bagaimana mengelola sampah dengan baik itu belum. Tapi saya banyak belajar dari sana. Dan kebetulan kalau dari segi kehidupan secara pribadi pada saat itu saya masih kerja di sebuah restoran, HRD manager. Ya jadi polemik di rumah tangga juga, karena harus memilih salah satu kan, Pak. Tapi pada dasarnya saya memilih di sampah. Itu dah, saya ingin tahu dari seorang manajer HRD menuju ke wilayah sampah yang merupakan persoalan yang tidak pernah terselesaikan. Dasar pemikirannya itu apa? Itu mungkin pemikiran saya secara pribadi. Ya. Kalau tidak kita siapa lagi? Oh, berarti di sana sense of belonging atau rasa memiliki wilayah itu sendiri benar. Sebagai tujuan wisata ya. Ya, benar. Saya apresiasi nih. Nah, itu sih sebenarnya apa ya? Karena saya juga hidup dari pariwisata. Kalau tidak kita sendiri yang jaga, tidak desa adat sendiri. Kebetulan saya disupport oleh desa adat. Nah, pada waktu itu idenya datang dari Jero Bendesa. Ayo kita jaga desa adat. Kalau tidak siapa lagi? Memang benar. Itu sih saya ngomongnya seperti itu. Dan kebetulan juga kenapa saya mau pegang, karena di desa adat tuh saya tidak dituntut dari sampah ini untuk mencari sebuah keuntungan, tapi tugas saya terlalu menjaga lingkungan khususnya yang di Seminyak dari kebersihan. Karena sebelumnya mungkin perlu diketahui juga dulu di Seminyak itu, di luar Seminyak tuh ada tempat pembuangan liar banyak sekali. Inilah yang kita bersihkan, kita buatkan pararem. Oh, artinya karena ada pembuangan liar, banyak. Tidak menunjang kehidupan atau kebersihan pariwisata, benar. Itu yang memanggil. Iya, benar. Karena saya juga hidup dari pariwisata. Ya, oke. Mungkin sebagian besar warga Seminyak, ya kita bilanglah 90% hidup dari pariwisata. Walaupun dia tidak kerja di hotel, restoran, tapi dia di rumah ada buka arshop, yang notabene pelanggan mereka juga orang asing yang butuh kenyamanan dan kebersihan. Benar. Saya setuju. Ya. Nah, terus dari segi keamanan untuk daerah pariwisata, desa itu membentuk yang namanya penerti. Ya, bukan pecalang, bukan hansip, tapi dari desa adat sendiri punya penerti yang jumlah personilnya hampir 31. Itu yang menjaga lingkungan kita di Seminyak, patroli, dan perlu diketahui juga kita di desa adat Seminyak itu udah masang CCTV, Pak, dari desa ini. Dari desa sendiri kita memasang beberapa unit, mungkin hampir 80 atau 90 unit. 90 titik ya. Titik ya, untuk menjaga keamanan itu di Seminyak. Nah, kenapa saya milih sampah? Kenapa? Di saat pertama itu ya memang saya karena secara pribadi. Kalau tidak orang lain siapa lagi? Apalagi kita warga adat, Pak, khususnya. Dan disupport oleh desa adat. Itu menang saya. Karena saya berada di bawah naungan desa adat. Nah, saya sendiri juga berpikir setelah saya dalami sampah, semakin lama semakin asik, semakin ada sesuatu, tidak hanya ekonominya aja, Pak. Artinya ada sebuah seni di sana. Seninya seperti apa? Ya bagaimana ya, semakin kita dalami sampah itu semakin asik. Oh ternyata ini bisa loh. Contoh nih, dulu 2004 belum ada pemilahan, Pak. Angkut buang, konvensional lah. Terus saya datang ke TPA, pernah ngikuti untuk buang sampah sana. Tapi ya saya lihat kenapa sih kalau sampah desa adat Seminyak datang dikerumut oleh pemulung, oh ada sesuatu di dalamnya, nilai ekonominya gini nih. Oke. Saya belajar, browsing, kemudian kebetulan juga dari pemerintah pusat bantu kita mengikuti pelatihan. Oh, ternyata ini ada uangnya, ada nilai ekonominya lah. Sana. Ya udahlah, mulai saya belajar memilah. Kemudian saya sendiri juga di mana ada tempat pengelolaan sampah. Sebelumnya saya belajar ke sana, lihat oh gini. Contohnya yang saya dulu itu dari barang-barang anorganik tuh dipilah-pilah. Kemudian bagaimana menyalurkan produk ini yang kita hasilkan itu juga berat juga karena jaringan di Bali itu cukup kuat, tidak bisa sembarangan. Jujur saya, dikuasai oleh orang-orang tertentu. Tidak bisa kita langsung kirim ke pabrik, tidak bisa. Kalau di Bali harus lewat ini, besi lewat ini. Artinya yang bukan organik kan ini, kayak plastik, besi dan trapak, kemudian ada
AL1, AL itu aluminium, Heeh. besi, kemudian ada PET, botol-botol PET plastik yang gitu. Banyak jenisnya sih. Nah, ini sudah ada linknya, udah ada jaringannya. Nah, di sana dulu saya salah cari apa namanya yang nampung itu ya ternyata dari segi harga juga kecil. Kemudian kita ya dibohongin lah. Nah, akhirnya sudah ketemu sekarang. Artinya partner atau pihak ketiga yang bisa menampung hasil pilahan kita itu untuk dikirim ke pabrik. Artinya harga itu Bisa bersaing ya ya. bersaing, di samping itu ya sejenis kayak rate money change, Pak. Mm. Mingguan. Minggu ini harga sekian, ini turun. Gitu. Oh ya. Apalagi menjelang hari raya besar pabrik banyak tutup ya udah turun. Udah mulai buka lagi naik ya. Berarti ketertarikan itu karena panggilan desa, rasa memiliki desa, terus dalam proses itu belajar tentang sapa. Ya, istri juga sempat marah loh, Pak. Oh ya. Siapa? Coba ya. Dulu kerja seorang manajer, mungkin keren. Iya, keren ya. Saat dalam jalan berhenti, ngelola jadi sampah, ketua TPST 3 RW. Terus anak-anak mau makan apa gini, tapi bukan di sana intinya, bukan saya harus kerja di sana cari duit tapi dari sana saya banyak bergaul, banyak punya teman, punya ide, ini artinya muncul juga bisnis secara pribadi. Saya kebetulan juga supplier, kebetulan mengelola sebuah warung kecil untuk sebuah bilang restoran enggak juga ya, tapi ya itu juga kerjasama dengan desa. Kebetulan kita boleh kerjasama dengan desa. Kemudian saya di rumah sendiri punya catering ya, untuk kegiatan apa namanya upacara tradisional, mesangi, nikah seperti itu. Ya itu syukur berjalan. Itu kan dari pergaulan Ya, di TPST. Ya. Kemudian di TPST itu juga muncul, Pak, istilah Seminyak Clean. Nah, Seminyak Clean itu sebenarnya bukan dari kita, dari bule-bule yang hidup di Seminyak, yang ekspat yang ada di Seminyak ngasih namanya kamu cocoknya Seminyak Clean karena kamu peduli dengan sampah. Tidak hanya untuk lingkungannya, Pak. Di pantai kita juga disupport oleh pihak ketiga dengan Coca-Cola, itu full support kita dari tahun 2007. Dulu saya di pantai itu konvensional, Pak, pakai gerobak, ada staf 6, narik, apalagi di musim sampah, naikin satu truk. Tapi saya libatkan yang terlibat di sana, kayak pedagang, hotel, restoran. Nah, mereka senang sekali. Ya 2003 ke bawah itu siapa tahu Pantai Seminyak? Nggak ada yang tahu. Ya. Pantai Seminyak itu tempat tumpukan sampah, tempat mesum narkoba. Kenapa saya bilang gitu? Di 2004 awal mulai kita bersihin pantai, semak-semak itu banyak kondom, banyak spait, sampah. Kita kumpulkan hotel, restoran yang ada di Wilayah sepanjang itu, pantai sepanjang luasnya. pantai itu. Ayo kita bersihin pantai. Tapi saya desa enggak punya uang. Bantu saya. Mereka senang sekali. Senang sekali sport. Mungkin saya dapat dana dari mereka tuh hampir 80-an. Juta? Iya. Waktu itu banyak sekali, Pak, 80 juta. Saya juga enggak nyangka. 80 juta. Saya sewa alat berat, sewa truk. Saya bersihin tuh semak-semak semua, bersihin. Setelah bersih kita lakukan penghijauan kembali. Kemudian untuk pedagang kita tata. Dulu kan pedagang yang ada di pantai itu dikelola oleh pihak ketiga, bukan desa adat. Ya di tahun 2004 itu diserahkan ke masing-masing desa. Karena ada polemik dulunya. Ya. Oke, kita dapat pedagang hampir 450-an, Bang. Saya kaget juga, wilayah kita kecil yang notabene cuma 1 kilo pantainya. Pedagangnya 450, tamu ndak ada. Udah, ayo kita buat kesepakatan bersama. Artinya mereka yang pedagang itu saya suruh tanda tangan semua buat kesepakatan. Dari sekian itu warga saya cuma bisa dihitung dengan jari 5. Warga asli adat, cuma 5 sisanya yang notabene orang luar. Lah, kenapa bisa? Ternyata dulu karena mungkin tidak dikelola dengan baik. Sekarang kita kelola desa, kita ajak komunikasi mereka. Ayo jaga pantai ini, jaga kebersihan, jaga keamanan. Kalau kamu mau tamu datang ke Pantai Seminyak, ayo bersih, jaga keamanan. Pasti datang, yakin saya. Nah, itu saya buat aturan kesepakatan. Dari yang melanggar kesepakatan itu kita kasih SP1, SP2 sampai pemecatan. Tapi kalau kasusnya kriminal tidak ada SP1, SP2 lagi. Langsung ke para penegak hukum ya. Sekarang itu kita punya pedagang 173 plus warung pantai 10. Cuma sekian, Pak, sekarang. Artinya sudah terseleksi secara alami. Ya. Mereka yang peduli dengan Pantai Seminyak, mereka yang itu yang masih bertahan.
Saya tidak hanya nyari iuran pedagangnya sekian per bulan sekian, enggak. Kalau memang belum mampu bayar karena tambus sepi, oke lah. Kayak pandemi ini, kita kasih tanpa pembayaran selama 1 tahun. Nah, ya. Saya tidak artinya mereka biar peduli ikut jaga Pantai rame. Ya, siapa nyangka sekarang, jujur secara pribadi saya bangga. Pantai Seminyak itu udah rame, Pak. Sampai kita kekurangan parkir. Oh, gitu ya. Ya. Itu lokal, turis lokal apa? Kita Sudah lebih ke mancanegara, mungkin 80%, Pak. mancanegara. Cuma di masa pandemi ini kita banyak belajar. Oh, ternyata perlu juga kita tamu domestik. Ya. Ya. Tapi mungkin dari segi pelayanan, servis untuk mereka itu agak lebih lah. Kalau sedangkan mancanegara, terutama Australia, mereka gayanya kan santai. Tidak perlu banyak pelayanan, tidak perlu formalitas. Ya. Tapi kalau domestik memang harus agak Lebih priayi Ya. ya kalau di West. Oke. benar. Oke, Pak Komang, saya ngelanjutin ke persoalan sampah. Berapa kapasitas tampungan TPST Seminyak ini dalam sehari? Baik Pak, untuk kapasitas kita dalam sehari itu kita pakai meter kubik Pak ya. Ya. Itu ada sekitar 179,9. Nah kebetulan yang nyusun ini kita didampingi konsultan dulu dari Kementerian PU. Saya juga ingin tahu berapa sih yang mampu kita olah. Saya ngitungnya enggak tahu bagaimana itu. Akhirnya kita didampingi oleh konsultan, mereka yang hitung-hitung dari hotel, rumah tangga semua, itu per hari 179 meter kubik. Yang bisa diolah itu 106 meter kubik. Artinya begini, 179 meter kubik ini itu organik saja atau masih tercampur dengan non-organik? Baik. Dari 179 ini masih campur Pak. Anorganik campur. sama organik. Nah, untuk Pemilahannya? kita mungkin untuk sekarang saat ini ya di rumah tangga itu sudah ada pemilahan masing-masing Oh, karena sudah sudah dari ada bank sampah. awal, ya. Kemudian dari hotel itu mungkin karena peraturan atau regulasi ya. Mereka sudah memilah. Kalau hotel itu rata-rata jadi 3 Pak. Hotel itu sampah kamar yang notabene sampah anorganik kering. Kemudian ada sampah kebun organik kering, kemudian ada organik basah sampah dapur, sampah kitchen. Nah, itu dari 179 ini kita bisa olah 106 meter kubik. Kemudian ya 69 meter kubik itu adalah anorganik barang lapak, Pak. Kita lebih banyak, Pak. Anorganiknya mungkin karena karakteristik sampah kita berada di daerah pariwisata. Ya. Mungkin kalau daerah pedesaan itu Lebih banyak organiknya. Organiknya, benar. Nah, kemudian dari organik basah itu kita bisa 11 meter kubik. Nah, yang 11 meter kubik Di ini 11 meter kubik diselesaikan atau udah selesai Pak. Udah selesai. Udah selesai, artinya sudah terpilah. Dulu kita sendiri yang milah Pak, sebelum pandemi. Cuma setelah pandemi ini karena kita ada pengurangan tenaga kerja, pengurangan pemakaian truknya, itu kita dibantu oleh kelompok ternak yang berada di sekitaran TPA Suwung. Nah, dulu kan kita jual, saya diprotes. Karena kita kan buang residu cukup lumayan banyak ke TPA Suwung. Benar juga sih kata mereka. Artinya timbul kepedulian saya terhadap teman-teman yang terdampak di TPA Suwung itu. Jadi sampah basah, sampah organik basah ini saya kasih ke mereka gratis. Makanya mungkin Pak jangan kaget kalau ada truk Seminyak itu ada tulisan Seminyak Clean desa Seminyak. Kalau lagi mogok atau apa, kalau orang Bali bilang ketok semprong di sana Pak. Keluar bantu kita. Gitu Karena ya. kita bantu mereka, kita tidak minta bayaran, kita kasih gratis mereka. Dulu saya jual Pak, tapi diprotes. Ya udah benar juga sih, kita banyak buang residu. Mereka yang terdampak di sana hanya dapat residu-residunya aja, manfaatnya nggak dapat. Biar artinya itu kepedulian dari TPST 3R di Sadasnya. Udah ada diputuskan oleh Juragan Desa waktu itu. Udah man, untuk apa kita jual? Atau juga enggak seberapa, kita kasih mereka. Bener, efeknya itu lain. Pada saat TPA itu tutup Pak, ditutup untuk ini. Kita tetap masuk, aman kita, karena didukung oleh mereka nih kelompok-kelompok ternak. Yang notabene kelompok ternak yang di sekitar TPA Suwung itu kan warga lokal sekitarnya. Ada dari Suwung Batan Kendal, Pesanggaran, itu mereka. Kita tetap masuk, artinya tidak di stop. Berarti TPST Seminyak ini tidak melakukan pembakaran tidak ya? Tidak Pak. Artinya gini, kalau ada residu kita buang ke TPA itu ya. Satu hari itu harus clear. Makanya mungkin
teman-teman yang sudah berkunjung ke sana juga kaget. Di sini TPA kok tidak bau? Nah, TPST itu tidak bau? Ya memang kita sih kalau residu kita endapkan pasti bau. Kita residu langsung buang. Hari itu harus habis. Artinya sampah yang kita angkut hari ini harus habis hari ini. Selesai dibuang ke TPA Suung itu. Berarti cuman mengelola, mengumpulkan sampah, memilah, buat kompos juga, Pak. Buat kompos juga. Iya. Di tempat kita, Pak. Kita ada khusus gedung untuk buat kompos gini. Kita kerjasama dengan pihak ketiga hotel melakukan jasa pengolahan sampah lah, bukan hanya pengangkutan saja. Contoh nih, suatu hotel kita ada nilai kontraknya 8 juta. 7 juta itu untuk mengangkut sampahnya. Yang 1 juta itu sebagai biaya pengganti produksi kompos dengan nilai 2.500 per kilogram. Nanti hotel itu akan mendapat setiap bulannya produk sekian kilo. Contoh, setiap bulan saya kirim invoice, kirim produk kompos. Produk kompos. Nah, produk kompos ini saya kirim tagihan, kalau tidak ngirim kompos ya kita tidak dibayar. Artinya kita kembalikanlah sampah mereka itu yang dulunya berupa sampah kebun, dalam bentuk tapi diganti menjadi berupa kompos. Tapi hotel mengganti biaya produksi komposnya 2.500 per kilogram. Gitu. Artinya mungkin ada nilai plusnya ya untuk mereka itu. Artinya sampah mereka bisa kembali dipakai. Apakah itu untuk karena mereka juga setiap bulan itu beberapa hotel besar-besar itu minta laporan sampah. Laporan sampah, reportnya mungkin kalau menurut mereka ini untuk sertifikasi Green Globe, sertifikasi Trihita Kerana, untuk dari Kementerian Lingkungan Hidup ada proper lah istilahnya, mereka saya juga tidak tahu, saya buatkan. Tapi itu saya buat dalam 3 bulan, ya. Kemudian untuk selanjutnya saya hitungannya akupensinya. Contoh nih, dalam kondisi akupensi 80%, jumlah sampahnya ini sekian. Kalau bulan depan berapa akupensinya? 70%, berarti turunin 10%. Berarti TPST Seminyak bisa menghitung okupansi hotel dari jumlah sampah. Bisa sekali, Pak. Gini, kemarin contoh di masa pandemi yang notabene hotel Villa tutup. Jangankan sampah kita, Pak, volumenya turun. Pelanggan kita turun. Total pelanggan 1.800. Kemarin selama masa pandemi 800. Dulu kan kita sistemnya subsidi silang nih untuk rumah tangga sama hotel atau perusahaan yang besar. Artinya ini yang notabene TPST ini punya masyarakat Seminyak, desa adat Seminyak. Untuk warga adatnya kan nilainya kecil untuk pengangkutannya. Contoh nih rumah tangga yang tanpa usaha 60.000. Tapi kalau kita hitung 60.000 per bulan. Kalau hitung-hitungan bisnis mungkin itu tidak masuk. 60.000 kita angkut setiap hari atau 2 hari sekali. Hitung-hitungan bisnis, tenaga kerja, armada semua itu tidak masuk. Kalau hitungan nih bisnis mungkin itu sekitar 175 sampai 200. Tapi sudahlah, kita hotel-hotel kita naikin subsidi silang yang kecil. Makanya hotel-hotel agak gede, ya agak besar. Pembiayaannya ya. Ya, biaya untuk pengangkutan per bulan itu. Berapa pegawai TPST Seminyak? Sekarang setelah dulu di masa pandemi sekitar 28, Pak. Itu sudah dirumahkan. Sekarang itu sudah staf kantor ada 4, koordinator lapang ada 5. Staf operasional ada 45, 54. Ya. Kalau sebelum pandemi? Sebelum pandemi lebih, Pak. Lebih ya? Lebih. Cuma pernah kita rumahkan sampai 50% ya. Tenaga kerja kita hampir cuma berapa, 16 berapa. Tapi sekarang udah naik terus kita rekrut. Dan untuk bulan depan ini kita akan merekrut lagi 5, Pak. Bagaimana, dari mana mengambil biaya operasional pembiayaan karyawan atau pegawai ini bagi TPST Seminyak ini? Ya, kita sih sebenarnya TPST mandiri sudah 2005, Pak. Kita cuma disubsidi selama setahun lah dulu dari Desa Adat. Ini punya Desa Adat, saya subsidi selama setahun. Setelah setahun itu kita mandiri, termasuk beli armada. Sumber pemasukannya pertama ya otomatis dari iuran. Karena di sini mungkin saya bacakan. Kalau untuk rumah tangga tanpa usaha itu 60.000, rumah tangga dengan usaha kecil apakah warung, kos-kosan itu antara 100 sampai 200. Kemudian usaha kecil menengah itu 200 sampai 500. Usaha yang menengah ke atas 750 sampai 10 juta. Ada yang 10 juta per bulan. Per bulan. Ya. Berapa diakumulasikan sama income per bulan? Kalau kita sih tidak
yang penting menutupi operasional Pak ya. Sekarang biaya operasional kita itu antara 160 sampai 180 juta. Kita sih untuk sementara ini masih ada lebih di bulan sekarang Pak. Kalau sebelumnya memang kita benar-benar minus. Tapi syukur waktu itu kita masih punya tabungan Pak. Sebelum pandemi itu masih kita punya tabungan, rencana beli armada enggak usah dulu dah. Kita untuk yang penting bisa bertahan selama 2 tahun lah. Saya enggak pernah tutup Pak. Untuk TPST enggak. Kalau sampai tutup malu saya. Berarti dari iuran sumbangsih atau sumbangan hotel dengan pembiayaan pegawai masih cover lah ya. Masih. Bahkan mungkin ada ini ya. Ada kalau kita bicara untuk kelebihan lah. Kelebihan ada saving Ya, kita berbicara menjaga-jaga siapa tahu. Ya emergensi situasi tertentu kan. Ya. Nah, terus Pak Komang gajinya gimana? Kalau saya full digaji secara profesional Pak. Oh gitu ya? Secara profesional oleh desa adat. Artinya saya bisa hidup di sana. Sebenarnya sih kalau dari desanya, tapi kalau dari TPST sendiri saya mengabdi di TPST-nya Pak. Mengabdi di Karena TPS. kebetulan saya menjabat 2 Pak. Di satu saya adalah ketua Bappedes itu ketua Badan Pembangunan Desa. Di satu sisi saya ketua TPST 3R Desa Adat Semia. Yang saya digaji itu di sini. Di desanya. Di desanya. Untuk di sini itu memang ngayah ya. Ini luar biasa nih putra seminyak seperti ini ya. Ini kan apa namanya? Pengolahan, saya bukan hanya pengolahan ya. Pengumpulan sampah di TPST Seminyak ini ya. Berarti residunya atau setelah pengumpulan itu dibuang ke? Ada residu kita buang ke TPA Sungai. Ke TPA. Sisa dari yang ada dipergunakan sebagai kompos kan begitu ya? Artinya yang sampah yang tidak bisa diolah itu menjadi residu. Contohnya apa? Pampers, pembalut, kemudian kemasan makanan ringan tuh. Itu kan campuran. Dulu Tetra Pak tidak bisa Pak, itu residu. Tapi sekarang Tetra Pak sudah ada yang menampung pihak ketiga. Tetra Pak itu kayak kemasan susu, kemasan fresh juice itu Tetra Pak yang notabene isinya ada kertas, ada aluminium, ada plastik. Sekarang itu sudah laku. Udah laku. Berarti itu bisa mempunyai nilai ekonomis. Residu real, ya residu yang betul-betul residu yang dibuang ke TPA Sung itu berkisar 41% Pak. Artinya 41%. sekitar 73, masih banyak loh Pak ini, 73,7 meter kubik. Nah, 73,7 meter kubik yang kita buang. Anggaplah itu dibuang setiap hari. Iya, setiap hari. Nah, kebetulan sekarang kita dapat teknologi baru Pak. Hibah dari PT PP itu berupa mesin dalang. Mesin dalang itulah mesin daur ulang 2 unit. Yang satunya adalah mesin pemilah otomatis antara organik sama anorganik. Saya juga enggak percaya benar nih mesin ini bisa milah. Tes dulu baru saya mau. Memang setelah kita tes, ternyata mesin ini cukup bagus. Bagus. Artinya mesin ini bisa memilah anorganiknya sama organiknya. Nah, kebetulan saya juga punya mesin untuk membuat komposnya Pak. Jadi cukup mesin satu ini aja, cukup mesin yang lama enggak pakai lagi. Nah, kemudian satu lagi itu mesin Monster Pak. Nah, dari hasil yang dipilah itu adalah residu Pak, bukan yang punya nilai. Mesin pemilah ini adalah memilah yang residu sampah yang seharusnya kita buang ke TPA Sung. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih sedikit membuang ke TPA Sung atau zero waste. Nah, kalau zero waste mungkin masih memerlukan berapa unit mesin karena kapasitas kita besar, sedangkan kapasitas mesin yang kita miliki masih kecil. Nah, mungkin untuk mengurangi perharinya itu lagi 2 truk, 3 truk bisa dengan memaksimalkan mesin yang ada ini. Kemudian lagi satu ada mesin Monster. Mesin Monster ini adalah mengolah residu yang berupa residu tadi yang dipilah itu dari anorganiknya kita jadikan papan balok, kemudian jadi balok papan Pak. Nah, ya, ini kita jadi kayak inilah ya apa namanya? Blok apa namanya? Memang jadi papan. Oh gitu ya. Papan dengan ketebalan 2 cm, panjang 2 meter. Kemudian balok sama, itu dengan panjang 2. Kita sih sudah artinya kebetulan di Seminyak itu ada pengurus dari Mangurupa, itu Asosiasi Seniman Badung.
Dia nih gede namanya, D. Ini untuk apa sih? Dia buat Pak kayak ukiran Semara Ratih, patung muka Pak Bupati, kemudian lukisan Pak Presiden, lukisan Pak Menteri. Wah bagus juga idenya. Dari olahan itu. Olahan ini. Olahan Ya. papan blok Wah, tadi. kemudian saya jadiin meja, kursi. Wah idenya bagus. Makanya ke depannya saya bilang rekrut staf lagi 5 untuk pegang mesin ini sama mengolahnya menjadi ini. Untuk menjadi papan blok. Ya, saya udah dapat orderan Pak beberapa meja untuk restoran nih, dia minta meja, artinya di meja itu bagaimana menerangkan ini loh dari residu plastik. Nah, saya cuma bikin konsep itu, belum ketemu juga. Mudah-mudahan setelah dapat staf kita tuangkan, ini kan perlu kreativitas Pak. Bagaimana membuatnya menjadi sebuah kerajinan yang dulunya yang dianggap sampah residu dibuang menjadi ada nilainya berguna itu. Dari mesin ini. Oke, tadi udah pendanaan katakanlah dari masyarakat jasa, kemudian dari penjualan kompos, penjualan barang lapak. Itu yang menghidupi operasional kita. Oh gitu ya. Saya ingin mempertanyakan peran pemerintah sekarang. Ya, siap. Dalam kaitan setelah berjalannya TPST Seminyak dan dengan viralnya cerita G20 dalam kaitan sampah ini. Pertama saya ingin sampai di mana kepedulian Pak Bupati Badung atau pemerintah Badung terhadap keberadaan TPST Seminyak dulu. Terus apa yang mereka support dari pemerintah terlepas dari kalau soal tadi ada iuran itu sebenarnya itu kebijakan Peraram atau desa lah ya. Ini kan sebenarnya etalase Badung juga Seminyak ini. Benar. Ya kan? Di mata pariwisata dan bahkan bisa dijual sebenarnya untuk bahan campaign nih. Siapa ingin jadi bupati ini bisa dijual sebagai bahan campaign sebenarnya. Sejauh mana kepeduliannya secara ekonomis atau sosiologis terhadap TPST Seminyak? Ya jujur kita mungkin karena ada power karena di bawah naungan desa adat Pak ya. Kita komunikasi dengan dinas baik itu yang paling terendah kepala lingkungan lurah. Jadi dari dinasnya sendiri dulu kalau kita sering kerjasama itu dengan DKP Pak. Ya oke lah. Zaman itu masih DKP kita pernah dibantu 1 unit truk bekas kita perbaiki. Diberi dalam bentuk hibah ya? Dalam bentuk hibah. Kemudian setelah Delaka Badung ini kita mohon kepada Pak Bupati melalui Delaka Badung. Kebetulan kita juga dibantu armada truk dam untuk pembuangan residu 1 unit. Kemudian yang terakhir ini kita dibantu alat mesin press untuk PET, kemudian mesin pengayak kompos, mesin pencacah kompos. Artinya gini, hubungan kita dengan pemerintah kabupaten cukup bagus, terutama Kabupaten Badung. Mereka support kita, karena kan kita juga bantu mereka Pak. Sangat membantu mereka. Benar. Ini pencitraan ini bukan membantu semata-mata masyarakat desa Seminyak. Pencitraan ini untuk pencitraan pemerintah daerah juga. Benar. Karena Seminyak itu daerah pariwisata yang sudah layak jual ke seluruh dunia, ke mancanegara. Dan ini memang kenapa saya tanyakan ini, kalau seandainya Pak Bupati atau pemerintah Kabupaten Badung belum peduli, biar menonton podcast ini biar tambah peduli gitu maksud saya. Karena kalau sudah memang berjalan dengan baik antara desa Seminyak secara totali, bukan hanya soal TPST ya, tapi komunikasi dengan memberikan mesin ayak dan lain sebagainya, berarti Pemkab Badung sudah sangat peduli dan ini kita harapkan berkesinambungan seterusnya selama ada ini kan. Terus dari segi pembiayaan udah saya tanyakan tadi, terus dengan sekarang ada isu ini akan dibuat TPST dengan menggunakan mesin. Ya. Kalau tidak salah di Jimbaran sudah ada dibuat contohnya oleh Badung ya. Di Seminyak belum ada ya?
Belum ya. Di Denpasar pun begitu akan dibuat kalau tidak salah di 3 titik yang saya lihat. Tapi dari kajian Pak ahli atau Akademis. DLHK ya, sepertinya belum memadai. Apa pendapatnya Pak Komang tentang masih saya seperti bahasa tadi, bahwa sampah ini persoalan sirkulus vitosis atau lingkaran setan yang tidak pernah ada ujung pangkal dan terselesaikan dengan baik ya. Benar. Dengan kondisi G20 bulan Oktober atau 2 bulan depan ya, sekarang udah September, terus TPA Suwung masih seperti itu, gundukan Sampah sampah semakin ya, tinggi. ya semakin tinggi. Apa pendapat Pak Komang dengan iklan-iklan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini bahwa on G20 they all clean, Iya. clean of rubbish ya. Dia bilang akan tidak ada sampah. Seperti apa pendapatnya Pak Komang ini? Saya jujur aja, tanpa TPA Suwung mungkin jangankan saya yang swasta, pemerintah pun akan kalang kabut. Ya. Mau dibawa kemana residunya? Karena gini, menurut pandangan saya, TPA itu bukan tempat pembuangan akhir ya, tapi tempat pengolahan akhir. Yang perlu dibangun di TPA itu anggaplah sebuah pabrik yang bisa mengelola residu biar habis. Bukan menutupnya. Bukan menutupnya. Sekali lagi bukan menutup. Kalau TPA ditutup, apalagi ada event besar G20 ini, mau dibuang kemana sampah? Mau ditaruh di jalanan, truk-truk itu. Lebih ini lagi ya. Iya. Tanya deh ke pemerintah yang menangani sampah khususnya dinas-dinas terkait, terutama DLHK atau DKP apalah istilahnya. Mau dibawa kemana residu itu? Yakin dengan dibangunnya yang baru ini residu habis? Saya yakin enggak. Oh, enggak ya. Enggak. Kecuali di TPA Suwung itu dibangun sebuah pabrik yang besar atau apalah dengan teknologi yang baru mengolah residu itu. Suatu saat itu gunung itu habis. Gunung sampah yang ada di TPA itu yang perlu. Berarti kesimpulannya Pak Komang sebagai salah satu orang yang berkecimpung di sampah di TPS di Seminyak mutlak berpendapat bahwa teknologi pengolahan sampah itu perlu teknologi modern. Mutlak ya, mutlak itu. Tidak bisa kan segini kalau dengan cara konvensional seperti ini dari tahun ke tahun ya dia akan tetap menjadi circle pitosis atau sirkulus pitosis atau lingkaran setan. Iya, benar sekali Pak. Nah, satu hal lagi, kebetulan di TPST 3R Seminyak itu dapat hibah yang saya bilang tadi. Kalau saya sih mungkin dengan karena kalau kita lihat armada di Seminyak itu sudah ada 25 Pak. Kalau saya cuma punya armada pengangkutannya sampah cuma 4 truk per hari, setelah kita pilah, saya yakin residu itu akan jauh berkurang dengan mesin yang saya miliki sekarang ini. 2 mesin ini. 1 mesin pemilah otomatis, 1 mesin monster yang mengolah residu anorganiknya menjadi papan, balok. Yang nota ini kan 1 mesin ini untuk merupakan mesin untuk inovasi lah dari hasil residu ini. Nah sekarang kalau saya juga bingung juga, udah mendengar TPA tutup bulan sekian, tidak jadi mundur ke bulan sekian, tidak jadi mundur ke bulan sekian. Saya yakin itu tidak akan menyelesaikan masalah. Di sini sekali lagi selaku praktisi ya, yang mungkin sudah 19 tahun ya menggeluti sampah itu, yang saya inginkan itulah kalau memang di TPA Suwung atau Badung nanti punya tempat sendiri, bikin tempat yang bisa mengolah residu. Ya, artinya teknologi yang mampu mengolah residu. Kita yang dari swasta, dari pemerintah sendiri yang punya residu masuk ke sana, ke tempat TPA, tempat pengolahan akhir ya, bukan tempat pembuangan akhir. Di sini residu diolah, dihancurkan atau diapakan, yang artinya yang tidak melanggar undang-undang. Nah, tidak melanggar undang-undang. Bagaimana teknologi itu, saya kira di negara lain juga ada. Dan teknologi di negara kita pun tidak kalah kok. Seperti yang sekarang saya miliki ini, walaupun masih sifatnya sederhana, tapi mampu menyelesaikan masalah sedikit. Mudah-mudahan kalau saya dibantu lagi beberapa unit mesin yang sama itu, saya yakin kok kita tidak akan membuang residu ke TPA. Tapi untuk saat ini belum saya lihat bisa, karena saya punya mesin 1, kapasitasnya masih kecil. Residu saya
sampai dengan 8 truk, 9 truk. Tapi dengan mesin yang ada sekarang mungkin bisa mengatasi lagi 2 sampai 3 truk. Ya, kalau Pak Komang berpikir dari satu desa cuman seminyak, Ya. oke, seperti itu. Tapi kalau kita melihat jumlah tumpukan sampah per hari di TPA Suwung yang notabene adalah menampung 4 kabupaten kalau tidak salah ya, Sarbagita Sarbagita, ya, dan Pasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Itu kan kapasitasnya luar biasa. Dan sebenarnya tadi kan ada sampah non-organik yang diolah menjadi papan. Ya. Apakah semua sampah non-organik itu bisa diolah menjadi nilai ekonomis atau menjadi barang baru? Mungkin belum semua. Pak. Belum semua kan? Belum semua. Berarti masih ada yang harus dibuang. Iya, benar. Kasarnya harus ada yang disempurnakan lagi sampah itu kan begitu. Artinya di sini memang dibutuhkan sebuah teknologi baru tentang pengolahan sampah ini. Itu kan baru tadi sebagian itu tadi. Sebagian hanya ngomong yang organik menjadi kompos, yang non organik sebagian menjadi papan blok atau jadi apapun produk yang kerajinan ya lah. produk lah ya. Ya. Kan tidak total juga selesai, masih ada kan. Sebenarnya ini akan tetap harus dibuang. Makanya Pak Komang tadi tetap dibutuhkan untuk di Suwung itu ada cara mengolah sampah lebih sempurna kan itu untuk menghilangkan gunung sampah itu kan. Ini hanyalah dengan cara membakar sebenarnya. Teknologi yang pernah ditawarkan kepada pemerintah Kota Denpasar, kebetulan saya ikut dalam pertemuan itu mendampingi kepala daerah seperti yang dilakukan di Yokohama Jepang, di Jerman, di Hongaria. Mereka mempunyai beda-beda tipis. Tapi teknologinya udah teknologi luar biasa. Teknologi luar biasa pun seperti yang di Yokohama masih menyisakan masalah. Masalah apakah sebenarnya yang diselesaikan? Katakan dia bisa mengolah sampah, mereka bisa mengolah sampah satu hari itu sampai 120 ton dengan membakar. Ya, kita kan tidak pernah berpikir setelah dibakar itu kan dia tetap jadi waste, jadi abu. Residunya. Ya residu ini mau dibawa kemana? Ini juga sebenarnya belum total. Makanya saya tetap berpendapat sebelum mempunyai teknologi yang sangat sempurna, sampai pengolahan sampah itu tidak ada waste, baru itu sebuah keberhasilan. Karena apa? Jepang pun membuat itu masih ada waste, debunya, atau hasil bakarannya itu. Bagi Jepang menguntungkan, karena apa? Dia mereklamasi laut dengan residu itu, gitu. Dia ada produk lain yang dia ini untuk memperluas wilayah negaranya atau memperkecil luas lautnya, gitu loh. Nah kalau di Bali gimana? Makanya di sini dibutuhkan pola yang betul-betul komprehensif ini. Semua lini harus membicarakan topik masalah ini dengan baik dan tuntas. Kalau memang semua desa mau seperti TPST 3R-nya seminyak, itu juga tidak menyelesaikan masalah, masih tetap ada waste. Masih tetap ada waste, ianya bersifat mengurangi, kira-kira begitu ya, Pak Komang ya. Satu hal lagi Pak, ini kan profil atau gambaran umum TPST Seminyak. Bagian halaman terakhir itu ada kendala. Kendala yang paling itu utama. Itu yang saya ingin tanyakan, apa kendala yang sekarang paling utama ada? ya, kurangnya teknologi pengolahan sampah atau mesin yang bisa memproses residu. Itu daya ini kendala saya yang pertama kali. Betul. Kalau yang lain-lain itu lah kayak armada angkut yang kecil. Itu masih bisa disolusi ya. Atau teknologinya ini yang harus benar-benar. Ya. Makanya saya sangat yakin. Mohon maaf bukan sebagai masyarakat, saya juga kurang setuju ada pendapat-pendapat pejabat yang menyatakan zero waste. Zero waste slogan Mbak, hanya slogan untuk memotivasi kita. Itu
saya melihat tidak mungkin. Ini aja belum kelihatan Kelungkung bagaimana mengolah, Karangasem bagaimana mengolah. Kalau itu dijadikan satu, 4 kabupaten ini saja sudah seperti itu. Berarti persoalannya Pak Komang selain cara mengolah, membantu mengelola sampah seperti tadi, berarti ada kendala adalah teknologi. Wajib dan mutlak ya hukumnya itu ya. Tidak bisa ditunda. Cuman memang kemarin ada upaya itu, ada dibantu sama pemerintah pusat. Tapi harus ditenderkan pengadaan mesin dan lain sebagainya. Juga belum terrealisasi. Sedangkan G20 sudah dekat. tinggal hitungan hari lah ya, sebulan dari sekarang anggaplah 30 tidur 30 kali sudah G20 ya. Tuh, Saya yakin itu Pak. Nah kalau kita tutup TPA Swung, jangankan saya yang swasta, pemerintah sendiri mau dibawa kemana? ya itu dah. Apalagi di Badung Pak. Ada yang namanya ini mau Desember musim angin barat. Saya yang di Seminyak notabene 1 kilo Pak. Nyari 20 truk per hari dapat. Mau dibawa kemana itu? Nah itu makanya ya itu belum sampah pantai loh ya. Ya itu udah sampah pantai. Itu sampah belum pantai. Kutel, belum Legian, belum Brawo kan kemarin heboh Pak. Ya. Itu mau dibawa kemana? Brawo Canggu ya, Iya, jadi Brawo satu. Canggu semua. Berarti Di musim angin barat apa itu. namanya? Peti Tengah itu masuk Seminyak. Peti Tengah itu Desa Adat Kerobokan Pak. Oh Kerobokan. Nih, tiang Seminyak perbatasnya sampai Villa Luna di pinggir. Ada Loloan. Oh Villa Luna yang Loloan. Itu dekat Obroi lah, Obroi Hotel. Ya Obroi. Obroi Hotel itu sudah Yang ke utara? Kerobokan. Yang ke selatan kita Seminyak. Oh. Kecil kita Pak, cuma 1 kilo. Itu Nah, 20 saya truk baru hari. sadar loh kalau padahal saya juga orang Bali baru sadar kalau Batu Belik itu Kerobokan. Dulu saya berpikir tetap Seminyak Iya, karena karena semua beberapa hotel Seminyak Seminyak makanya. Luar biasa Pak Komang, bagus sekali ada pemahaman baru kepada publik, kepada saya juga mungkin redaksi Case Close tentang apa yang sudah dilakukan. Memang mungkin TPST 3R-nya Seminyak tidak menyelesaikan masalah secara total. Tapi paling tidak sudah mampu memberikan kontribusi yang cukup baik untuk mengurangi tumpukan yang ada di sana karena masih ada diolah di desa. Di samping menghidupi, di sini simbiosa mutualistis, di samping menghidupi dan membersihkan desa, ada nilai ekonomis yang juga bermanfaat kepada masyarakat ya khususnya Seminyak. Bagus sekali Pak Komang. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Komang pada kesempatan ini di Case Close. Semoga di dalam kesempatan yang lain kita bisa bertemu lagi untuk membahas hal yang lebih besar, khususnya soal sampah di TPST Seminyak. Dan pertemuan ini atau bincang-bincang ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.